Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Kami lanjutkan perbincangannya. Saya langsung ke Bang Panel kalau begitu. Mengapa kemudian tadi pertanyaannya mengapa mengundang Bang Panel? Mungkin Bang Panel bisa menjawab itu, tapi paling tidak kita menganggap Projo itu adalah representasi dari Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa relawan itu punya peran yang sungguh luar biasa. Bahkan tadi sempat disampaikan strateginya pada waktu pemilu, paling tidak 2 pemilu sebelumnya itu cukup mendukung pemenangan dari Pak Jokowi. Nah, artinya kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan, mengapa kemudian tidak punya kepercayaan diri ya, tadi dikatakan seperti itu ya Pak Eriko, untuk memilih cawapres yang lain begitu. Mengapa kemudian harus Gibran yang didorong-dorong? Ya tentu semua punya kalkulasi. Kan kalau kami dari Projo itu sifatnya tadi sudah saya sampaikan, sifatnya usulan. Yang bisa mencalonkan itu kan partai politik. Kami berharap betul apa yang kami usulkan ini kemudian ditangkap oleh teman-teman di partai politik. Karena perumusan tentang mendukung Pak Prabowo, ya, mendukung Mas Gibran, ini juga melalui proses yang panjang. Kami berkonsultasi dengan rakyat melalui mekanisme yang kami jalankan, musrah selama 10 bulan, konverda di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, ya. Dan ini yang kami sampaikan ke teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Kami yakin apabila usulan ini ditangkap oleh teman-teman di partai politik, insya Allah pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan untuk Indonesia Maju. Gitu, Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan pilihan-pilihan yang lain, alternatif yang kemudian juga dibicarakan saat ini dan paling tidak dipertimbangkan? Apakah itu kemudian alternatif yang menarik juga bagi Projo? Akan seperti apa konsekuensinya kalau kemudian bukan Gibran yang dipilih? Iya, tadi kan udah saya sampaikan juga. Ada diskusi juga mengenai nama-nama lain. Cuman kalau ditanya nama siapa yang cukup kuat, saya sampaikan kalau untuk capres solid, utuh, bulat, kami udah declare ke Bapak Prabowo Subianto. Kalau untuk cawapres ada nama-nama, ada Mas Gibran, ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, mungkin ada Bu Kofifa dan lain sebagainya. Tapi menurut kalkulasi kami, yang tentunya nanti juga akan dikalkulasi juga oleh teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, karena kami sifatnya hanya usulan itu, ya. Kalkulasi kami, Mas Gibran ini punya daya dorong, daya ungkit yang lebih kuat timbang calon yang lain, gitu. Okay. Daya dorongnya itu karena dari mana kira-kira? Faktor apa yang kemudian membuat daya dorong itu menjadi lebih kuat dibandingkan alternatif yang lain? Ya karena pemilu 2024 ini adalah pemilunya anak muda. Ya, lebih dari 50% pemilih besok adalah dari kalangan anak muda, gitu loh. Jadi wajar saja kalau kami berpikir seperti itu. Kehadiran Mas Gibran dalam kancah politik nasional yang merepresentasikan anak muda ini kemudian mendapatkan tempat di hati para pemilih secara mayoritas. Kan boleh-boleh saja kami berkalkulasi seperti itu. Oke. Gitu loh. Oke, jadi kalkulasinya itu, tapi berdasarkan kalau kita melihat elektabilitas, bahkan tadi disampaikan sebenarnya belum teruji. Elektabilitas bahkan kalau disandingkan dengan Pak Erick Thohir misalnya malah sebenarnya masih ada jauh di bawah begitu. Jadi ketika kita bicara daya dorong, apakah faktor anak muda saja itu bisa menjadi daya dorong yang kuat? Saya jawab. Jawaban saya sama dengan Pak Anies Baswedan. Saya nggak semata-mata ngelihat elektabilitas hasil survei, tapi itu juga jadi panduan lah, sebagian panduan buat kami. Kami juga live in, turun ke basis selama belasan hari, berdiskusi dengan masyarakat di berbagai pulau, terutama Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB. Gitu loh. Itu juga jadi basis kami dalam mengambil putusan. Gitu loh. Bukan hanya hasil survei. Gitu. Bukan hanya hasil survei. Baik Pak Nyarwi, bagaimana kemudian Anda kalau misalnya kemudian bisa menutup perbincangan kita? Kami sudah jalankan konverda, kami tidak mungkin mengkhianati proses yang sudah kami jalankan untuk mengambil keputusan. Oke, gitu. Baik. Pak Nyarwi, bagaimana kemudian Anda melihatnya ini kurang lebih skenario-nya ini akan seperti apa? Masih ada 6 hari lagi, akan seperti apa skenario-skenario yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan ini? Ya, begini, kan tidak ada ya pasangan sosok capres yang peluangnya itu mau kalah ya dalam pilpres. Pasti pengennya kan menjadi pemenang.
Setelah tidak lolos putaran pertama, bahkan 1 kali putaran, kan begitu. Logika itu saya kira jamak ya. Nah, bagi Pak Prabowo, saya kira itu wajar, karena pertarungan sudah mungkin kalau dihitung dengan cawapres ke-4 kali ya. Jadi saya kira Pak Prabowo juga akan sangat berkalkulasi gitu, siapa saja sosok cawapres yang potensial bisa mendukung ya kemenangan beliau. Nah, makanya itu saya tidak heran ya, ini pertimbangannya cukup lama gitu ya, untuk walaupun yang 2 udah mendaftar, yang Pak Prabowo belum. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran kan gitu? Saya sebenarnya setuju juga dengan tadi disampaikan Bung Panel ya. Elektabilitas itu kan selalu dinamis. Jadi kalau kita lihat hari ini ya bisa jadi itu akan berubah. Nah, kalau kita lihat popularitas Mas Gibran ini kan sudah cukup populer ya. Mas Gibran juga saya lihat dikenal dengan sebagai influencer ya, pengguna media sosial. Cuma hanya saja terkait dengan keberadaan dia sebagai figur cawapres itu belum sepenuhnya terekspresikan di publik. Jadi publik juga belum menangkap belum ada di benak publik ya figur Gibran sebagai sosok cawapres. Nah, kalau itu situasi akan berbeda kalau misalnya Mas Gibran menerima misalnya ya ajakan dari Pak Prabowo itu kan gitu, atau menolak misalnya begitu kan, artinya dengan tegas kan gitu kan, kayaknya cuma itu. Seandainya misalnya menerima itu logikanya. Ya. Seandainya menerima, ya saya kira ini juga menjadi peluang bagi Pak Prabowo. Tapi pertanyaannya tentu ada konsekuensi ya bagi Mas Gibran ke partainya dan lain juga. Nah, apakah kalau misalnya menerima itu juga akan dapat restu misalnya dari Pak Jokowi sebagai putranya beliau kan gitu? Itu kan juga bahal lagi kan gitu. Yang juga saya kira itu akan istilahnya ada dinamika terus-menerus ya di dalam keluarga Pak Jokowi. Tentu ini harus kita lihat juga ya kan ya. Ini kan godaannya dari luar ya, termasuk dari Mas Anel gitu ya, termasuk dari mereka-mereka yang emang Mas Gibran pengen Mas Gibran jadi cawapres gitu loh. Kan gitu. Jadi ini balik lagi nanti keputusan pada Mas. Iya, oke, baik. Jadi kita tunggu saja kalau begitu perkembangannya, masih ada beberapa hari lagi ke depan gitu. Kita sepertinya harus bersabar begitu untuk menunggu. Ya, Pak Eriko, singkat saja Pak, kita sudah waktunya sudah habis. Singkat ya. Hasil survei 54,65% pemilih adalah generasi Y dan Z. Nah, kalau memang seperti itu, bukankah kita harus memilih calon presidennya yang muda? Bukan calon wakil presidennya yang muda, calon presiden tua, calon presiden muda, wakil presiden muda. Dari mana logikanya itu? Sederhana sekali, harusnya sampaikan. Itu satu. Kedua, hasil survei dari Kompas ya, yang dibiayai oleh dirinya sendiri, yang memilih Bapak Presiden Joko Widodo itu, yang menuruti apa keputusan Bapak Presiden Joko Widodo itu sepertiga, enggak sampai sepertiga, 2/3 itu tidak. Nah, itu juga harus. Dan yang ketiga, janganlah kita artinya semua kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kan kasihan juga beliau itu dibebani hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, yang sudah dijawab oleh beliau bahwa itu adalah hak kewenangan partai. Dan saran saya sama saudara saya Bung Panel Barus, daftarlah jadi partai politik, jangan jadi projo terus, karena dari 2014 saya dulu yang koordinatornya tim kampanye nasional relawan, jadi saya tahulah seperti apa kondisinya, bukan tidak tahu. Nah, baik. Ini dinamikanya masih berkembang, kita lihat aja seperti apa. Baik, kita akan coba lanjutkan perbincangan yang mungkin 5 hari atau 6 hari lagi dari sekarang untuk melihat seperti apa. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk edisi malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.